Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, mahasiswi Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sebelum memulai presentasi, saya ingin mengucapkan kepada Bapak Gugun Gunawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia MISD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pemahaman saya terhadap pembelajaran mata kuliah Bahasa Indonesia MISD. Jadi, selama satu semester ini saya mendapatkan banyak materi pembelajaran, yaitu pertama, tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat MISD. Tujuan pembelajaran Bahasa Indonesia di tingkat MISD ini yaitu bertujuan agar peserta didik mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta baik secara lisan maupun secara tulis. Pembelajaran bahasa Indonesia ini disuguhkan pada peserta didik bertujuan untuk melatih peserta didik terampil berbahasa dengan menggunakan ide dan gagasannya secara kreatif dan kritis. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dipandang sesuai dengan seperangkat asumsi yang saling berkaitan, yakni pendekatan kontekstual, pendekatan komunikatif, pendekatan terpadu, dan pendekatan proses. Pendekatan kontekstual yaitu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengambil, mensimulasikan, menceritakan, berdialog, bertanggung jawab, dan berdiskusi pada kejadian dunia nyata kehidupan sehari-hari yang dialami oleh siswa. Selanjutnya, pendekatan komunikatif adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, menekankan pembinaan dan pengembangan kemampuan komunikatif siswa. Materi selanjutnya yaitu model atau strategi pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat MISD, yaitu bisa diartikan sebagai bahan, metode, dan alat serta evaluasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Model-model pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia antara lain discovery based learning, problem based learning, dan project based learning. Metode pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi ini, kita sebagai pengajar dapat melakukan secara umum meliputi pembelajaran membaca, menulis, menyimak, serta berbicara ataupun diskusi. Dan untuk metode pembelajaran di kelas rendah, kita dapat melakukan pembelajaran secara konkret. Apa pembelajaran secara konkret ini? Yaitu suatu pembelajaran yang dilaksanakan secara logis dan sistematik, menggunakan alat yang benar-benar nyata, dapat dilihat, diraba, dipegang, dan digunakan oleh siswa, sehingga siswa di kelas rendah ini dapat memahaminya dengan mudah. Contoh yaitu pulpen. Ini pulpen. Secara logis, anak-anak akan memahami bahwa ini adalah pulpen, bukan buku. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum bahasa Indonesia di tingkat MISD, yaitu dalam kurikulum 2013 pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah berbasis teks atau lebih difokuskan pada teks. Melalui teks-teks tersebut, selain diajarkan ilmu kebahasaan, juga diintegrasikan pendidik karakter. Melalui membaca teks, peserta didik mampu memperbaiki sikap untuk lebih berkarakter. Akan tetapi, dalam kurikulum Merdeka, kemampuan literasi dikembangkan dalam pembelajaran menyimak, membaca, dan memirsa, serta menulis, berbicara, dan mempresentasikan. Adapun penilaian hasil pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SDMI, yaitu bentuk penilaian hasil belajar siswa yang direkomendasikan mencakup penilaian autentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, serta ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, dan ujian sekolah madrasah. Yang terakhir yaitu RPP. RPP adalah rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran kegiatan, pembelajaran indikator, pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
Apa manfaat RPP? Manfaat RPP yaitu pembelajaran yang tertata, menggunakan penyampaian materi lebih mudah, menentukan target dan tujuan, melihat hasil keberhasilan belajar siswa, mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, dan menentukan sumber belajar. Sekian penjelasan dari saya, mohon dimaafkan bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.